Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, kita telah mengetahui bahwasanya matahari, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar, berjalan beredar pada garis edarnya. Kita melihat matahari itu terbit dan terbenam tepat waktu, menunjukkan bahwasanya matahari berjalan mengikuti sistem dan aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan di alam semesta ini. Tahu tidak, matahari pernah berhenti. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menahannya demi membantu perjuangan seorang laki-laki yang soleh dari kalangan Bani Israel. Nah, seperti apa kisahnya? Dan siapa laki-laki yang soleh tersebut? Kita simak kisah berikut ini. Laki-laki soleh tersebut bernama Yusha bin Nun. Beliau adalah salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel yang hidup di masa Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam. Memang nama beliau tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Namun, kita bisa mendapatkan petunjuk dari surat Al-Kahfi yang mengisyaratkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dan Yusha bin Nun alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-60. Ingatlah kisah ketika Nabi Musa alaihi salam berkata kepada muridnya, "Aku akan terus berjalan. Aku tidak akan berhenti berjalan sampai menemukan pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan selama bertahun-tahun lamanya." Ini adalah kisah pengembaraan Nabi Musa alaihi salam mencari Khidir alaihi salam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu beliau ditemani oleh muridnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengisahkan kepada para sahabat bahwasanya murid beliau yang dikisahkan dalam ayat yang mulia ini adalah Yusha bin Nun. Ini berdasarkan riwayat yang sahih dari Ubaid bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihaya karya Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah. Sahabat Islam, Yusha bin Nun ini keturunan siapa? Para ulama ahli sejarah menyebutkan nama beliau adalah Yusha ibn Nun bin Ephraim bin Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Ternyata, Yusha bin Nun ini adalah keturunan para nabi yang mulia, dimulai dari Nabi Yusuf alaihi salam, kemudian Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, dan Nabi Ibrahim. Bapaknya para nabi, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata nasab beliau sampai kepada Khalilur Rahman. Dan konon, para ulama juga menyebutkan bahwa Yusha ibn Nun ini adalah putra dari saudari perempuan Nabi Musa alaihi salam. Sahabat Islam, nama Yusha bin Nun sebagai seorang nabi dikenal dalam kitab Perjanjian Lama dengan nama lain Joshua. Ini sebagaimana nabi-nabi lainnya. Misalkan, Ibrahim dikenal dengan nama Abraham. Demikian pula dengan Yusuf alaihi salam, dikenal dengan nama Joseph. Demikian pula dengan Daud alaihi salam yang dikenal dengan nama David, dan Yaqub alaihi salam yang dikenal dengan nama Jacob. Begitu juga dengan Yusha bin Nun, yang dikenal dengan nama Joshua. Beliau adalah salah seorang di antara dua laki-laki yang memotivasi Bani Israel untuk taat kepada perintah Allah dan perintah nabinya, Nabi Musa alaihi salam ketika itu. Beliau juga memerintahkan Bani Israel untuk memasuki Baitul Maqdis, dan ini diisyaratkan dalam Al-Quran. Jadi, sahabat Islam, kisahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya yang mulia, Musa alaihi salam, memerintahkan kepada Bani Israel untuk memasuki Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan untuk mereka. Namun sebelum itu, mereka harus menguasai dan memasuki sebuah kota yang bernama Kota Aryeha. Kota tersebut tengah dikuasai oleh orang-orang yang bengis, orang-orang yang zalim dan kejam, yang dikenal dengan sebutan Al-Jabbarin. Namun Bani Israel ketika itu menolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan ini dalam surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-23 dan ke-24. Ada dua orang laki-laki yang berkata kepada Bani Israel. Dua orang laki-laki ini, para ulama menyebutkan, dia adalah Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa alaihi salam, dan satu lagi bernama Kalib bin Yufanna. Kedua orang ini memerintahkan Bani Israel agar mereka tunduk dan taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Masuklah kalian ke kota tersebut. Jika kalian masuk melalui pintunya, kalian pasti akan menang. Ini janji Allah untuk kalian, dan kalian wajib bertawakal hanya kepada Allah semata jika kalian benar-benar beriman. Lantas, apa jawaban mereka? Perhatikan betapa kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi mereka. Mereka berkata kepada Musa alaihi salam, "Wahai Musa, kami tidak akan masuk ke kota tersebut selama orang-orang yang bengis berada di dalamnya. Silakan engkau berdua bersama Tuhanmu pergi berperang, kami akan menunggu di sini." Lihat betapa kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka, Bani Israel. Mereka dijadikan terluntang-lantung, tersesat selama 40 tahun di padang pasir. Mereka tidak bisa menemukan jalan untuk masuk ke Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Sahabat Islam, ternyata Nabi Musa dan Nabi Harun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang tersebut. Di masa ketika Bani Israel terkatung-katung, terlunta-lunta, tersesat, dan tidak menemukan jalan selama 40 tahun di padang pasir itu. Tidak menemukan jalan menuju Baitul Maqdis. Dan disebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada Musa alaihi salam untuk memberikan wasiat kepada Yusha bin Nun agar dia memimpin Bani Israel setelah wafatnya Musa. Setelah wafatnya Musa alaihi salam, barulah kenabian dan kepemimpinan Bani Israel dipegang oleh Yusha bin Nun setelah 40 tahun. Yusha bin Nun melanjutkan misi untuk memasuki Baitul Maqdis, yang ketika itu dikuasai oleh Al-Jabbarin, orang-orang yang bengis dan zalim. Nah, sahabat Islam, tibalah saatnya bagi Yusha bin Nun melanjutkan misi yang tertunda selama 40 tahun. Yusha bin Nun mempersiapkan pasukannya, mengumpulkan Bani Israel, dan memilih bala tentaranya. Ia memberi syarat, tidak boleh ikut berperang laki-laki yang baru saja menikah dan belum menikmati malam pertamanya, karena dikhawatirkan ia tidak akan fokus berjuang di jalan Allah. Demikian pula laki-laki yang sedang membangun rumah, atau yang baru saja membeli unta yang sedang hamil, dan sedang menunggu kelahiran anak unta tersebut. Ketiga jenis orang ini dilarang ikut berperang, karena dikhawatirkan mereka tidak akan fokus, dan hati mereka bergantung pada apa yang baru saja mereka tinggalkan, dan ini bisa mengurangi keikhlasan mereka, serta berpengaruh pada kesuksesan misi ini. Maka, sampailah Yusha bin Nun bersama pasukannya ke kota Arieha. Yusha bin Nun bersama pasukannya mengepung kota Arieha selama 6 bulan. Ketika mereka bertakbir menyebut nama Allah, Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Allah menjadikan tembok benteng kota Arieha runtuh, sehingga mereka bisa dengan mudahnya masuk ke dalam kota tersebut. Dan dengan pertolongan Allah itu nyata, mereka berhasil menguasai kota tersebut, dan akhirnya bisa menemukan jalan menuju Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan untuk mereka. Ternyata Baitul Maqdis juga dikuasai oleh sekumpulan orang. Saat itu Baitul Maqdis dikelilingi istana-istana dan benteng-benteng kokoh. Terjadilah pertempuran yang sengit, dan pertempuran itu terjadi di hari Jumat. Sebentar lagi matahari akan terbenam. Yusha bin Nun sebentar lagi akan meraih kemenangan. Namun, dalam syariat Bani Israel ketika itu, mereka diharamkan untuk berperang di malam Sabtu atau di hari Sabtu. Yusha bin Nun memahami hal ini. Matahari sebentar lagi akan terbenam. Jika benar-benar terbenam, maka ini bisa melemahkan pasukannya. Semangat akan kendur. Kenapa? Karena mereka diharamkan untuk berperang di malam Sabtu atau di hari Sabtu. Disinilah keajaiban terjadi. Ketika itu, Yusha bin Nun memandang matahari, kemudian berkata, Innaki ma'muratun wa ana ma'murun Allahumma habisha alaina. Wahai matahari, engkau mendapatkan perintah dari Allah untuk terus beredar dalam garis edar, aku pun mendapatkan perintah dari Allah untuk menguasai Baitul Maqdis ini. Kemudian Yusha bin Nun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, tahanlah matahari. Jangan biarkan dia terbenam sampai aku memenangkan pertempuran ini. Dan Allah pun mengabulkan doa Yusha bin Nun. Matahari berhenti, tetap berada di tempatnya sampai Yusha bin Nun dan pasukannya memenangkan pertempuran. Barulah matahari itu kemudian terbenam setelah mereka memenangkan pertempuran. Maka, Yusha bin Nun memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan semua ganimah, yaitu harta rampasan perang, karena dalam syariat mereka, mereka diharamkan untuk mengambil harta rampasan perang. Semua harta harus dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, Allah akan mendatangkan api yang akan melahap semua harta rampasan tersebut sebagai tanda Allah menerima amalan mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak ada kecurangan. Tidak ada di antara pasukan yang mengambil sebagian harta rampasan perang untuk kepentingan pribadi. Setelah semua ganimah terkumpul, tiba-tiba datanglah api yang dijanjikan. Namun anehnya api tersebut tidak melahap semua ganimah yang ada. Yusha bin Nun memahami hal ini dan mengetahui bahwa ada di antara pasukannya yang berkhianat dan menyembunyikan sebagian harta rampasan perang. Maka Yusha bin Nun memerintahkan agar semua kepala suku berbaiat menyalami tangannya. Tiba-tiba, ada seorang laki-laki dari kepala suku yang tangannya melekat dan tidak bisa terlepas dari tangan Yusha bin Nun. Ini menandakan bahwa si pengkhianat yang mencuri harta rampasan perang berada dalam kabilah yang dipimpinnya. Akhirnya mereka mengaku dan mengeluarkan seonggok emas berbentuk kepala sapi. Bayangkan, setelah itu turunlah api yang menyambar semua ganimah tersebut. Ini adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amanah mereka
dan bahwa tidak ada lagi yang berkhianat atau mengambil harta rampasan perang tersebut. Kisah ini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah. Sesungguhnya matahari belum pernah tertahan untuk seorang pun kecuali untuk Yusha bin Nun ketika beliau berjalan menuju Baitul Maqdis. Hadis ini juga dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, dan beliau mensahihkan hadis ini. Sahabat Islam, demikianlah kisah tentang Yusha bin Nun dan matahari. Ada banyak sekali pelajaran berharga di antaranya. Yang pertama, Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya yang yakin kepadanya, bertakwa, dan bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Generasi Yusha bin Nun adalah generasi yang hidup di masa-masa penuh kesabaran. Ketika Bani Israel terkatung-katung di padang pasir selama 40 tahun, mereka adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang bersabar, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran berikutnya, kisah ini mengajarkan kita tentang nilai tauhid yang begitu agung. Lihatlah pelajaran tauhid yang diajarkan kepada kita oleh Yusha bin Nun. Ketika dia berbicara kepada matahari, "Wahai matahari, engkau ini di bawah perintah Allah, engkau adalah hamba Allah, sebesar apapun engkau adalah makhluk, aku pun juga demikian, aku adalah hamba Allah." Artinya Yusha bin Nun mengajarkan kepada kita bahwa hati kita harus selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, yang maha kuasa. Bahkan matahari pun tunduk di bawah perintah Allah. Pelajaran berikutnya, ingat bahwa doa adalah senjata kita, senjata orang-orang yang beriman. Sebesar apapun permasalahan yang kita hadapi dalam perjuangan kita, jika kita iringi dengan doa yang tulus, memohon pertolongan kepada Allah, maka Allah pasti akan menolong kita. Jangankan permasalahan kita sehari-hari yang sepele, bahkan matahari pun, dengan kuasanya, sanggup Allah hentikan. Tidak lagi beredar pada garis edarnya, hanya untuk menolong seorang hambanya yang sedang berjuang dan berdoa dengan tulus. Maka tetaplah berdoa dan setialah dalam doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan. Semoga kisah ini memberikan inspirasi untuk kita semua agar selalu berjuang di atas keyakinan kepada janji Allah. Karena hanya dengan itu kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perjuangan kita. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.